Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Indonesia. Selanjutnya, ada sejarah sistem hukum Indonesia dari masa ke masa. Sejarah tata hukum di Indonesia terdiri dari tahap-tahap tertentu atau lazim disebut dengan periodisasi sejarah yang didasarkan pada politik hukum yang pernah terjadi dalam suatu kurun masa tertentu. Adapun tahapan sejarah tata hukum di Indonesia yaitu: yang pertama, ada masa pra-penjajahan yang berlangsung sebelum Indonesia diduduki oleh para penjajah. Di masa ini, Indonesia menggunakan sistem hukum adat sebagai hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu juga, sistem hukum bangsa Indonesia saat itu masih bersifat kewilayahan yang berdasarkan kepada batas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan. Karena pada masa ini, banyak sekali kerajaan yang ada di Nusantara. Dan setiap kerajaan memiliki sistem hukum sesuai dengan kebudayaan masing-masing, kepercayaan, dan keputusan raja di setiap kerajaan. Yang kedua, ada masa penjajahan. Di masa ini, sistem hukum Indonesia ditentukan oleh para penjajah. Pemerintahan Hindia Belanda menggeser hukum adat sedikit demi sedikit dan digantikan dengan sistem hukum kodifikasi hukum barat yang secara efektif berlaku sejak tahun 1848. Adapun 3 tahap perkembangan sistem hukum pada masa penjajahan. Yang pertama ada era VOC, yang kedua ada era Baselowing Rehearing, dan yang ketiga ada masa Rehearing Reglements. Yang ketiga ada masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang ini, hukum kolonial Belanda masih digunakan karena Jepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan karena masa menjajah yang hanya sebentar, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun saja. Walaupun di masa ini Jepang tidak sempat mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, namun sejarah sistem hukum di masa ini didominasi atau dikuasai oleh penguasa militer. Dan yang keempat, ada masa pasca kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum negara Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat 3 subsistem hukum. 1. Ada hukum perdata, 2. Hukum pidana, dan ketiga, hukum tata negara. Selanjutnya, perkembangan hukum di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Pada awal kemerdekaan, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum lama masih berlaku dengan dasar pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 192 Konstitusi RIS, dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sepanjang tahun 1945 sampai 1959, Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang kebijakan pemerintah dan tunduk pada pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak individu. Pada masa Orde Lama, Presiden melakukan penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif atau ortodok, karena pendapat pemimpin yang termuat dalam produk hukum. Indonesia memang tetap memakai beberapa hukum bentukan Belanda sampai saat ini, tetapi sejak kemerdekaannya, berlaku Undang-Undang Dasar yang supel untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mewujudkan hukum nasional sehingga terjadi beberapa perkembangan dalam peraturan hukumnya. Salah satu contoh, munculnya lembaga kepolisian yang menolak untuk tetap berada dalam pamung praja, kemudian membentuk Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia. Sekian sedikit pembahasan mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Mokhtar Kussumaatmadja, Adnan Budi Nasution, Hazairin, Romli Atmasasmita, Kimli Asidik, Ismail Sani, dan Yunus Hussein. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 5 saja. Pertama, Muhammad Yamin berkontribusi dalam memberikan gagasannya yang dijadikan sebagai pokok-pokok akhirnya Pancasila, merumuskan sistem unitaris pada pemerintahan Indonesia, memberikan gagasan tentang adanya pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah, dan juga melahirkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, Mokhtar Kussumaatmadja berkontribusi dalam memberikan gagasannya yang dikenal sebagai Archipelagic Principle atau Asas Negara Kepulauan yang kemudian disebut dengan wawasan Nusantara ini diundang-undangkan dan menjadi dasar untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di lautan. Yang ketiga, Adnan Budi Nasution berkontribusi dalam mendirikan Lembaga Bantuan Hukum yang kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 1970 untuk mengadvokasi orang-orang yang tak mampu saat itu. Lembaga ini menjadi pembela pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Keempat, Romli Atmasasmita berkontribusi dalam merumuskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kelima, Yunus Hussein berkontribusi
berkontribusi dalam merancang undang-undang tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU. Aturan-aturan hukum yang dipergunakan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil rancangan BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan disepakati dan berlakunya perjanjian KMB, maka negara Indonesia tetap ada, namun hanya merupakan salah satu dari negara bagian dari negara RIS, dan berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka, berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Sistem pemerintah Indonesia pun berubah dari yang sebelumnya presidensial menjadi parlementer. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan adanya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer pun berubah menjadi sistem presidensial. Yang kelima, periode 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai respon dari tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah diadakannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga sebanyak 4 kali, sehingga memengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Dan yang terakhir, periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Periode ini membuat nuansa demokrasi lebih terjamin, walau masih bisa dibilang masih ada beberapa banyak penyimpangan. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pelaksanaan otonomi daerah pun lebih terperinci, sehingga diharapkan pembangunan bisa lebih merata dan produktif. Selanjutnya, data dan fakta sejarah hukum Indonesia. Pertama, hukum Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Kedua, pada periode VOC ada pembedaan pemberlakuan hukum. Ketiga, pada periode liberal bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta serta untuk pertama kalinya mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif dan kepolisian dan adanya jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. Keempat, ketika periode politik etis sampai imperialisme Jepang, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. 5. Pada zaman Orde Lama, kejaksaan dan pengadilan tidak mandiri oleh karena berada di bawah kekuasaan eksekutif. Keenam, rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan UU pokok agraria dan membentuk beberapa UU yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia. 7. Di era reformasi, terjadi 4 kali amandemen UUD 1945 dan menjadi pembaruan, yaitu pertama, pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan. Kedua, pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, pembaruan sistem ekonomi.